Tahun 2025 ini jadi tahun yang cukup menggemparkan di dunia pinjaman online. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi kesempatan besar buat kita semua. Untuk akhirnya bisa lepas dari jeratan pinjol yang selama ini bikin hidup kita nggak tenang. Kenapa saya bilang ini kesempatan? Mari kita lihat alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ternyata OJK di tahun 2025 ini membuat beberapa keputusan penting. Dan ini bukan keputusan yang biasa, tapi keputusan yang lebih berpihak ke nasabah, bukan ke perusahaan pinjol. Baik, biar kamu lebih paham, mari kita bahas satu persatu perubahan aturan penting dari OJK di tahun 2025 ini. Karena dibanding aturan tahun 2023 atau 2024, aturan sekarang jauh lebih ringan buat kita sebagai nasabah. Pertama, dari sisi bunga pinjaman. Salah satu alasan kenapa nasabah berat banget buat bayar pinjol adalah karena bunganya yang tinggi. Tapi sekarang bunganya mengalami penurunan. Yang tadinya 0,3% per hari, sekarang diturunkan jadi 0,2% per hari. Nah, meskipun penurunannya terlihat kecil, tapi ini bisa menjadi angin segar buat kita yang sulit bayar pinjol. Kedua, yang paling krusial adalah denda keterlambatan. Tahun sebelumnya, dendanya masih di angka 0,2 sampai 0,3% per hari. Sekarang sudah resmi diturunkan jadi 0,1% per hari. Artinya apa? Kalau kita telat bayar, kerugiannya nggak akan sebesar dulu. Yang ketiga, negosiasi. Ini penting banget. Sekarang kita bisa melakukan negosiasi terhadap bunga maupun denda keterlambatan. Kalau kamu sudah gagal bayar selama lebih dari 3 bulan atau 6 bulan, pinjol biasanya mulai khawatir uangnya nggak balik. Nah, di situ mereka cenderung akan membuka ruang negosiasi. Jadi pada saat itu kita bisa minta diskon bunga, potong denda, bahkan kita bisa bayar pokoknya saja. Hal ini terjadi karena data pada tahun 2025 ini menunjukkan jumlah orang yang galbay makin tinggi. Jadi daripada nggak balik sama sekali, pinjol lebih memilih dapat sebagian daripada 0 rupiah. Nah, kesempatan yang bisa kita ambil dari aturan ini adalah kalau kita benar-benar lagi di posisi sulit dan belum bisa bayar, kita bisa berhenti bayar dulu atau galbay untuk sementara. Kita fokus dulu ke kerja atau usaha, kemudian ambil jarak dulu dari tekanan pinjol. Begitu kita sudah mulai bagus ekonominya, kerjaan sudah mulai stabil, kita bisa pertimbangkan mau bayar atau enggak. Dan kalaupun mau bayar, kita bisa nego dulu, karena sekarang OJK sudah ngasih celah itu. Sekarang kita punya pilihan, kita bisa memilih untuk lepas sebentar dari pinjol itu, kemudian ambil waktu untuk menjernihkan pikiran dan mencari solusi terbaik agar kita bisa benar-benar lepas dari jeratan pinjol. Saya doakan teman-teman semua yang belum punya kerja segera dapat pekerjaan yang layak. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, berkembang dan berkah. Dan yang terpenting, semoga kita semua bisa terlepas dari jeratan pinjol. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.